Ya, selamat datang di course Reading Comprehension for SBMPTN Test. Kali ini kita udah nyampe di lesson Identifying Concluding Sentence of a Text. Oke, concluding sentence. Aku udah bahas kan sebelumnya di lesson kedua tentang paragraph structure, dan di sana udah cukup jelas ya menurut aku, cuman mungkin aku perlu review lagi untuk mengingatkan dan merefresh lah biar kalian jadinya ingat gitu. Okay. What is concluding sentence? Jadi apa tuh concluding sentence itu? A concluding sentence itu adalah sentence yang mengindikasikan kalau kamu itu udah ada di akhir dari sebuah paragraf. Ya dong, karena conclusion atau kesimpulan ya pastinya di akhir, nggak mungkin di awal. Oke, dan sebelumnya aku udah kasih tahu kan di lesson kedua, kalian bisa buka lagi kalau misalkan lupa. Concluding sentence itu ciri-cirinya kayak gimana, dan gimana kita caranya bisa lihat itu concluding sentence atau bukan, dan caranya. Jadi concluding sentence yang baik itu, first, ini kalau kalian disuruh bikin lah ya, nggak cuma gimana cara ngerjain SBMPTN yang udah ada optionnya, tapi kalian jadi tahu gitu gimana bikin concluding sentence yang benar. Yang pertama, kalian harus mereview main points mentioned in a paragraph. Jadi di semua paragraf itu harus berupa reviewnya dari yang ada di concluding sentence itu. Terus restating the topic sentence. Topik sentence-nya tentang apa? Kalau di lesson aku yang kedua, aku ngebahas tentang Borobudur is a historical place itu. Dan di concluding sentence ada juga di restate juga Borobudur, Candi Borobudur ini banyak dikunjungi karena merupakan tempat yang bersejarah gitu. Nah, itu restate, itu udah a good concluding sentence. And do not introduce new ideas or topics. Iyalah, ini kan udah akhir gitu. Tapi kalau kita bahas lagi sesuatu yang awal, sesuatu yang aneh, pasti pembaca juga heran, ini apa nih, kan udah akhir tapi masih ngegantung gitu. Istilahnya kayak gitu, jadi masih ngegantung. Padahal itu udah akhir, harusnya udah clear semuanya tuh. Kalau di concluding sentence udah nggak boleh ada lagi new ideas, new topics, itu pasti bikin bingung pembaca. Oke? Nah, triknya ini ada beberapa trik nih yang sebenarnya udah aku kasih tahu juga di di lesson kedua. First, you need to find repeated word or phrase. Cari nih kata-kata apa yang terus-terusan diulang. Bisa jadi itu conclusionnya. Scan the information. Cari informasinya itu, dibaca cepat. Read and learn the keyword. Kalau udah nemuin ini nih word or phrases yang sering diulang-ulang, itu namanya keywordnya. Dan di keyword ini kamu bisa mempelajari dan mengembangkannya. Dan katanya concluding sentence ini can be found at the end of paragraph. Oke, bentar. Tapi ya, sebelum aku lanjut ke soal dan pembahasan, aku perlu ngasih tahu sesuatu dulu. Seperti yang udah aku bilang di lesson kedua, biasanya concluding sentence itu menyediakan space untuk kita beropini. Jadi bisa jadi di concluding sentence itu gampangnya kita bisa melihat ada opini. Opini itu nggak harus in my opinion atau kayak gimana, tapi kata sifat aja itu udah mencirikan opini loh. Ya, apalagi kalau misalkan itu kata sifat nggak dibahas di paragraf-paragraf sebelumnya. Bisa jadi itu opini si penulis, dan bisa jadi itu jadi concluding sentence-nya. Oke. Next, ayo kita lanjut ke ini. Coba dibaca ya. Skim. Ayo bacanya skim. Oke. Dari sini sebenarnya kamu nggak perlu baca semuanya, karena udah tahu kan biasanya concluding sentence itu adanya di akhir paragraf, iya kan? Nah, ini akhir paragraf yang perlu kita waspadai nih. Coba
bisa nangkep apa enggak yang kira-kira bisa jadi kesimpulannya sebelum lihat optionnya. Oke. Peaceful. This is adjective ya, peaceful. Okay. Next. Ini nih. From the text we may conclude that A, ini iyakah comparable nih, ini ada new ideas padahal paragrafnya udah mau berakhir, jadi nggak mungkin ada ini. There's a contrast between the name and the reality. Ini cuma dijelasin di salah satu paragraf aja, jadi no, ini nggak mencakup semuanya. The Pacific is quite a peaceful ocean. Nah, sebenarnya udah tahu ya, udah gampang aja karena ada kata sifat, ada adjective, dan ini diulang-ulang, lihat nih, peaceful, terus peaceful lagi. Jadi jawabannya ini. Tada. Tuh kan gak nyampe semenit, gak nyampe 2 menit, kamu udah bisa guess, udah bisa ngejawab yang benarnya itu yang mana. Oke. Jadi gampang aja ya, sebenarnya gampang aja untuk nyari conclusion. Gak susah-susah. Kamu bisa identifikasi dari yang tadi aku bilang apa? Kata sifat, adjective, itu udah nunjukin bisa jadi itu clue buat conclusion. Oh iya, ada yang nanya nih misalkan. Nah, terus kalau kalian ngerasa bingung kok ini juga strange, itu opinion, kok ini bukan jawabannya? Lihat nih. Aku tadi udah bilang nih, ada di poin ke ini. Ke 1, repeated words. Strange di repeat enggak kan? Justru yang di repeat itu ini, poin peacefulnya ini. So, udah tahu kan kenapa jawabannya bukan yang D tapi yang C? Karena banyak banget sentence yang ulang-ulang kata peaceful ini. Oke. Mungkin segitu dulu aja untuk lesson kali ini. Semoga berguna, semoga bisa dipahami, dan semoga bisa kalau kalian disuruh bikin concluding sentence, karena gampang banget kan, gak cuma semenit nemuinnya. Okay, see you on my next video.